warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deti Kurnia Rahayu dengan NIM 1908101133. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan pertama, yaitu tentang kurikulum dan manajemen pengembangannya. Nah, menurut pandangan lama, kurikulum merupakan kumpulan mata pelajaran yang harus disampaikan guru atau dipelajari siswa. Nah, pengembangan kurikulum menurut definisi adalah bagian utama dalam sebuah proses belajar mengajar, yaitu semua cara dalam merencanakan dan merancang pembelajaran, baik dalam sebuah pelatihan atau organisasi pembelajaran, dalam sebuah kelompok maupun individual, di dalam maupun di luar kelas. Nah, dari sini jelas bahwa pengembangan kurikulum bisa terjadi pada banyak setting dan melibatkan banyak orang. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang pengertian model pengembangan kurikulum. Nah, model adalah pola-pola penting yang berguna sebagai pedoman untuk melakukan suatu tindakan. Model dapat ditemukan dalam hampir setiap bentuk kegiatan pendidikan, seperti model pengajaran, model administrasi, model evaluasi, model supervisi, dan model yang lainnya. Menggunakan model pada perkembangan kurikulum dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Banyak sekolah atau fakultas mempunyai rancangan untuk 1 tahun. Mereka telah memikirkan polanya untuk memecahkan masalah pendidikan atau prosedur yang tidak dapat dihindari. Walaupun begitu, mereka tidak mempunyai label kegiatannya sebagai rancangan. Nah, dapat disimpulkan bahwa pengembangan model kurikulum adalah suatu sistem bentuk naratif, matematis, grafis, serta lambang-lambang dalam penyusunan kurikulum yang baru ataupun penyempurnaan kurikulum yang telah ada, yang memberikan relevansi pada masa yang mendatang. Nadler mengatakan bahwa model yang baik adalah model yang dapat menolong si pengguna untuk mengerti dan memahami suatu proses yang mendasar dan menyeluruh. Nah, lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang administratif kurikulum. Nah, mulai dari pengertian kurikulum administratif. Model pengembangan kurikulum ini merupakan model paling lama dan paling banyak dikenal. Model administratif sering pula disebut dengan model garis staf, line staf, atau dari atas ke bawah, top down, karena inisiatif dan gagasan daripada administrator pendidikan dan menggunakan prosedur administrasi. Model administrasi pengembangan kurikulum menggunakan prosedur atas bawah, line staf. Nah, inisiatif pengembangan kurikulum dimulai dari pejabat tingkat atas. Pejabat tersebut merupakan keputusan yang tentang kebutuhan suatu program sebagai pengembangan kurikulum dan implementasinya. Selanjutnya yaitu ada fungsi model pengembangan kurikulum administratif. Setelah panitia kerja, guru-guru melaksanakan penyusunan kurikulum melalui proses tertentu. Selanjutnya kurikulum yang dihasilkan tersebut direvisi oleh panitia pengarah atau panitia tingkat atas lainnya sesuai dengan maksud diadakannya. Nah, panitia ini melaksanakan berbagai fungsi-fungsi sebagai berikut. Fungsi yang pertama adalah memberi koherensi pada ruang lingkup dan urutan dalam program bidang studi dengan koordinasi bersama panitia guru-guru masing-masing bidang. Nah, fungsi yang kedua yaitu memeriksa kesesuaiannya dengan kebijakan kurikulum yang telah ditetapkan oleh panitia mengarah. Nah, fungsi yang ketiga yaitu menyiapkan gaya dan bentuk susunan material yang siap untuk dipublikasikan. Nah, selanjutnya pembahasan selanjutnya yaitu tentang tahap-tahap pengembangan kurikulum model administratif. Nah, secara teknis, operasional pengembangan kurikulum model administratif ini menempuh beberapa langkah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada tim pengembangan kurikulum mulai mengembangkan konsep-konsep umum, landasan, rujukan maupun strategi. Nah, naskah akademik. Yang kedua ada analisis kebutuhan. Yang ketiga ada secara operasional mulai merumuskan kurikulum secara komprehensif. Yang keempat ada kurikulum yang sudah selesai dibuat, kemudian dilakukan uji validasi dengan cara melakukan uji coba dan pengkajian secara lebih cermat oleh tim pengarah atau tenaga ahli. Yang kelima ada revisi berdasarkan
pada masukan yang diperoleh. Yang keenam ada sosialisasi dan diseminasi, dan yang terakhir ada monitoring dan evaluasi. Nah, next selanjutnya ada prosedur kerja dari pengembangan kurikulum model administrasi. Dalam model administratif atau top-down model, inisiatif pengembangan kurikulum datang dari pihak pejabat, administrator pendidikan. Begitu pula dalam kegiatan menunjukkan orang-orang yang terlibat di dalamnya beserta tugas-tugasnya. Dalam pengembangan kurikulum ditentukan oleh administrator dengan menggunakan sistem garis komando. Selanjutnya hasil pengembangan kurikulum tersebut disebarluaskan untuk ditetapkan di sekolah-sekolah. Karena model ini menggunakan garis komando dalam kegiatannya, maka model ini disebut dengan istilah line staff model. Nah, prosedur kerja model ini yaitu diantaranya yang pertama adalah membentuk tim atau panitia pengarah steering committee. Anggota dari tim ini ditentukan oleh pejabat pendidikan yang berwenang. Tugas dari tim pengarah ini yaitu merumuskan konsep dasar kurikulum, menetapkan garis-garis besar kebijakan, menyiapkan rumusan falsafah, serta menetapkan tujuan umum pendidikan. Kurikulum pembelajaran anggota dari tim pengarah ini terdiri para pengawas pendidikan, ahli kurikulum, ahli bidang studi, serta para tokoh dari dunia kerja lainnya. Nah, yang kedua yaitu membentuk tim atau panitia kerja untuk menjabarkan kebijakan umum yang telah disusun oleh panitia pengarah, yaitu merumuskan tujuan-tujuan pendidikan menjadi tujuan-tujuan yang lebih operasional, memilih dan menyusun urutan bahan pelajaran, memilih strategi pembelajaran beserta alat evaluasi yang harus digunakan, serta penyusunan pedoman pelaksanaan kurikulum bagi guru. Nah, yang terakhir yaitu ada hasil kerja dari tim atau panitia kerja ini selanjutnya diserahkan kepada panitia di atasnya, yaitu panitia pengarah atau perumus. Bahkan pihak pejabat bisa membentuk panitia penilaian khusus untuk mempertimbangkan dan menilai hasil kerja tim kerja. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan menyampaikan tentang pengembangan kurikulum dengan pendekatan grassroots. Dalam prosesnya, pengembangan kurikulum ini diawali atau dimulai dengan gagasan dan ide-ide guru sebagai tim pengajar. Model grassroots memungkinkan terjadinya kompetisi di dalam meningkatkan pengembangan kurikulum dan meningkatkan mutu dan sistem pendidikan, yang pada gilirannya melahirkan manusia-manusia yang lebih mandiri dan kreatif. Prinsip yang menjadi dasar model grassroots. Yang pertama yaitu kurikulum akan baik apabila kemampuan guru atau profesional guru baik. Yang kedua, kompetensi guru akan membaik apabila guru terlibat secara langsung dalam perbaikan masalah-masalah kurikulum. Yang tiga, guru membentuk tujuan-tujuan yang akan dicapai dalam meraih, mendefinisikan, memecahkan masalah yang dihadapi serta mempertimbangkannya. Yang keempat, dapat memahami satu sama lain dan untuk mencapai suatu konsensus berdasarkan prinsip-prinsip dasar, tujuan-tujuan, dan rencana. Keuntungan pendekatan grassroots yaitu yang pertama, kurikulum sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat setempat. Yang kedua, kurikulum sesuai dengan tingkat dan kemampuan sekolah, baik kemampuan profesional. Yang ketiga, kurikulum sesuai dengan tingkat dan kemampuan sekolah, baik kemampuan finansial maupun manajerial. Yang keempat, adanya motivasi dari kepala sekolah untuk mengembangkan diri. Yang kelima, mencari dan menciptakan kurikulum sebaik-baiknya. Yang keenam, akan terjadi semacam kompetisi dalam kurikulum yang dapat meningkatkan kualitas kurikulum itu sendiri. Adapun kelemahan dari pendekatan grassroots yaitu tidak adanya keseragaman untuk situasi yang membutuhkan keseragaman demi persatuan dan
kesatuan nasional. Bentuk ini kurang tepat. Yang kedua yaitu tidak adanya standar penilaian yang sama. Yang ketiga, sekedar untuk diperbandingkan keadaan dan kemajuan suatu sekolah atau wilayah dengan sekolah atau wilayah yang lainnya. Yang keempat, adanya kesulitan bila terjadi perpindahan siswa atau pelajar. Yang kelima, sukar untuk mengadakan pengelolaan dan penilaian secara nasional. Yang keenam, belum semua sekolah atau daerah mempunyai kesiapan untuk menyusun dan mengembangkan kurikulum sendiri. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengembangan kurikulum model grassroots, yaitu guru memiliki kemampuan yang profesional, guru terlibat langsung dalam perumusan tujuan. Yang tiga, guru terlibat dalam pemilihan bahan dan guru terlibat dalam penentuan evaluasi. Yang kelima, pertemuan kelompok pembahasan kurikulum. Yang keenam, tujuan pembelajaran akan menjadi efektif. Implementasi pengembangan kurikulum model grassroots dapat dilakukan melalui yang pertama yaitu orientasi dalam pembelajaran, Yang kedua, penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang ketiga, pengembangan proses dan penilaian hasil belajar. Yang kelima, evaluasi yang maksimal. Hal ini didasarkan pada atas pertimbangan bahwa guru adalah perencana, pelaksana, dan juga penyempurna dari pengajaran di sekolah. Ialah yang paling tahu kebutuhan di kelas. Oleh karena itu, ialah yang paling kompeten menyusun kurikulum bagi kelasnya sebagai kunci dalam rekayasa kurikulum yang efektif. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Afrila dengan nomor induk mahasiswa 19081011138 kelas PAID semester 4. Di sini saya akan melanjutkan pemateri kedua. Saya akan membahas mengenai model pengembangan kurikulum TABA. Model pengembangan kurikulum model TABA ini merupakan berbeda dengan lazimnya yang banyak ditempuh secara yang bersifat deduktif, karena caranya itu adalah induktif. Oleh karena itu sering juga disebut dengan yang namanya model terbalik atau inverted model. Pengembangan kurikulum model ini diawali dengan melakukan percobaan, kemudian juga penyusunan teori, dan kemudian baru ditetapkan. Hal itu diharapkan dan dimaksudkan untuk lebih mempertemukan antara teori dengan praktek, sehingga menghilangkan juga sifat daripada keumuman dan keabstrakan yang terjadi dalam kurikulum yang dilakukan tanpa kegiatan percobaan. Dalam pendekatannya juga, ini TABA menganjurkan untuk lebih mempunyai informasi tentang masukan atau input pada proses setiap langkah kurikulum. Lebih khusus juga, TABA menganjurkan untuk menggunakan pertimbangan ganda terhadap isi organisasi kurikulum yang logis dan individu pelajar atau psikologis kurikulum. Untuk memperkuat pendapatnya juga, TABA mengklaim bahwa semua kurikulum ini disusun dari elemen-elemen dasar. Suatu kurikulum biasanya berisi seleksi dan organisasi isi. Itu merupakan manifestasi atau implikasi dari bentuk-bentuk belajar mengajar. Kemudian, suatu program evaluasi dari hasil pun akan dilakukan, dan perekayasaan kurikulum secara tradisional dilakukan oleh suatu panitia yang dipilih. Dan panitia ini bertugas yang pertama itu mempelajari daerah-daerah fondasional dan mengembangkan rumusan kesepakatan fondasional. Yang kedua, itu merumuskan desain kurikulum secara menyeluruh berdasarkan kesepakatan yang telah dirumuskan. Yang ketiga, mengkonstruksi unit kurikulum sesuai dengan kerangka desain. Yang keempat, itu melaksanakan kurikulum pada tingkat atas. TABA percaya bahwa esensial proses deduktif ini cenderung untuk mengurangi kemungkinan-kemungkinan inovasi kreatif, sebab membatasi kemungkinan mengeksperimen
mengadaptasikan konsep-konsep baru di dalam kurikulum. Karena Taba menyatakan bahwa yang pertama, bila perubahan nilai dari desain ulang kerangka yang menyeluruh ini, maka sebelumnya harus ditetapkan terlebih dahulu suatu pola yang akan dipelajari dan diuji. Kemudian yang kedua, panitia penyusunan dari kurikulum yang tradisional itu dapat menduduki rencana-rencana kurikulum yang bermanfaat. Bagian dari desain itu sendiri hanya atas dasar logika, bukan empirik. Yang ketiga itu karena mereka tidak melakukan pengujian secara empirik. Kurikulum yang dihasilkan itu cenderung merupakan skema atau sketsa bagan yang sangat umum dan dapat dikatakan abstrak dan sedikit membantu untuk melaksanakan praktek instruksional. Dan ketika masalah tersebut menunjukkan efisiensi rekayasaan kurikulum yang tradisional dan kesenjangan antara teori dengan praktik, itu suatu contoh adanya disfungsi dalam teori praktek terdapat pada core kurikulum yang dirancang untuk mengajukan integrasi isi atau materi, hubungan dengan kebutuhan siswa. Jalannya praktek core tersebut umumnya hanya merupakan reorganisasi administratif, kemudian block of time mata pelajaran yang terpisah-pisah, dan di mana masalah-masalah kehidupan itu terisolasi daripada materi atau konten yang valid. Bentuk core ini yang dilaksanakan berdasarkan rekayasa deduktif menghasilkan pemisahan teori dengan praktek. Taba menganjurkan pandangan yang berlawanan dengan yang tadi. Nah, dengan mengembangkan inverted model ini, yakni langkah awal dimulai dari perencanaan unit-unit belajar mengajar yang spesifik oleh para guru. Jadi bukan diawali secara desain kerangka framework yang umum daripada pusat. Urut unit tersebut diujikan atau dilaksanakan dalam kelas yang ada pada gilirannya digunakan sebagai dasar empirik untuk menentukan desain yang menyeluruh atau overall design. Kemudian, setelah kita mengetahui dari pengembangan model kurikulum Taba ini, apa sih keuntungannya yang digunakan apabila model Taba ini diterapkan? Yang pertama, yaitu membantu untuk menjembatani kesenjangan antara teori dan praktek. Karena produksi unit-unit tadi itu mengkombinasikan kemampuan teoritik dan pengalaman praktis. Kemudian yang kedua, itu kurikulum yang terdiri dari unit-unit belajar mengajar yang disiapkan oleh guru-guru itu lebih mudah diintrodusir ke sekolah. Berarti lebih mudah dimengerti dibandingkan dengan kurikulum yang umum dan abstrak yang dihasilkan oleh para perancang kurikulum itu. Yang ketiga, itu kurikulum yang terdiri dari kerangka umum dan unit-unit belajar mengajar lebih berpengaruh terhadap praktek kelas dibandingkan dengan kurikulum yang ada. Kemudian saya akan menjelaskan langkah-langkah pengembangan daripada kurikulum Hilda Taba. Ini kurikulum Hilda Taba ini mengemukakan perekayasaan kurikulum ini terdiri dari 5 langkah berurutan. Yang pertama, menyusun unit-unit kurikulum yang ada dan diuji cobakan oleh staf pengajar. Kelompok tenaga pengajar membuat unit eksperimen sebagai ajang untuk melakukan studi tentang hubungan teori dengan praktik. Eksperimen dirancang melalui kegiatan diagnosing needs, kemudian formulating spesifik, selecting content, organizing content, selecting learning experience, kemudian juga organizing learning experience activity, evaluating, dan checking for balance and sequence. Kemudian yang kedua itu menguji cobakan untuk mengetahui kesahihan dan kelayakan kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga, menganalisis dan merevisi hasil uji coba serta mengkonsolidasinya. Yang keempat itu menyusun kerangka teoritis. Yang kelima itu menyusun kurikulum yang dikembangkan secara menyeluruh dan tentunya ini kita mengumumkannya. Kemudian, apa sih fungsi model pengembangan kurikulum bagi guru sendiri? Yang pertama itu sebagai pedoman bagi guru untuk memilih model pengembangan yang sesuai dengan pelaksanaan pengembangan kurikulum di lapangan. Yang kedua, sebagai bahan pengetahuan untuk melihat lahirnya bagaimana sebuah kurikulum tercipta dari mulai perencanaan sampai pelaksanaan di lapangan. Yang mungkin selama ini guru hanya mengetahui bahwa kurikulum itu sebagai
sesuatu yang siap saji, padahal melalui proses yang panjang sesuai dengan model mana yang akan dipilih oleh pengembang kurikulum atau pengambil kebijaksanaan ini. Kemudian yang ketiga itu ada sebagai bahan untuk menyusun kurikulum yang sesuai dengan visi tanda komisi, karakteristik, dan sesuai dengan pengalaman belajar yang diharapkan atau dibutuhkan oleh siswa itu sendiri. Yang keempat itu sebagai bahan untuk mengadakan penelitian yang merupakan bagian tugas profesional guru yang memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan kinerja sebagai guru. Yang kelima, itu sebagai bahan untuk melihat perbandingan dan keberhasilan tentang model pengembangan kurikulum yang digunakan suatu sekolah, yang nantinya diharapkan untuk memperbaiki kurikulum yang akan dilaksanakan. Mungkin cukup sekian pemaparan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.